kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we learn about presenting a report. Do you know it? What is the meaning of presenting a report and how to do it? A report generally refers to a document which presents specific information as concisely as possible to a particular audience. Reports are often used to communicate the result of a project or investigation too. Jadi, laporan itu lebih sering digunakan untuk komunikasi dalam menyimpulkan sebuah proyek atau sebuah investigasi. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas cara melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, misalnya mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak melakukan presentasi di depan kelas kalian dalam menggunakan bahasa Inggris? Kalau misalnya kalian pernah melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, apa sih yang kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi? Oke, jadi yang harus dilakukan sebelum melakukan presentasi dalam bahasa Inggris adalah yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan menyiapkan bahan presentasi. Menyiapkan bahan presentasi terdiri dari beberapa hal. Hal yang pertama adalah menyiapkan materi yang sesuai. Kamu harus pastikan bahwa kamu hanya menggunakan materi yang memiliki kolerasi langsung dengan topik yang akan kamu bicarakan kepada audiens. Well, setelah menguasai materi yang telah kamu persiapkan, kamu bisa membuat file presentasi kamu di PowerPoint atau media-media lain yang mendukung presentasi kamu. Jangan lupa untuk membuat PowerPoint yang menarik ya. Selain menyiapkan bahan presentasi, kamu juga harus berlatih. Latihan ini sangat penting loh. Melalui latihan ini, kamu bisa menghitung durasi presentasi kamu dan bagaimana kamu mengatur kata-kata yang harus dan tidak perlu kamu gunakan dalam presentasi tersebut. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu sebelum presentasi. Ajak keluarga atau teman kamu untuk melihat kamu berlatih agar kamu terbiasa berbicara di depan orang lain. Dan yang terakhir, yang harus kamu siapkan adalah penampilan kamu untuk melakukan presentasi. Siapkan baju yang rapi dan tidur yang cukup sebelum melakukan presentasi, agar wajah dan tubuhmu terlihat segar dan bugar. Oke, setelah kita membahas tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang harus kamu lakukan saat presentasi berlangsung. Dalam sebuah presentasi, terdapat struktur yang harus kamu perhatikan. Untuk membuat struktur presentasi agar presentasi kamu lebih rapih dan terarah, ada beberapa langkah yang harus kamu penuhi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Check it out! For the first, langkah pertama, berilah kalimat sapaan atau greetings dan ucapan salam terima kasih karena telah hadir kepada audiens kamu. For example, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to blah blah blah. I'm glad to see you. Good morning everybody. Good afternoon friends. Good evening guys. Nah, kamu bisa menggunakan good morning, good afternoon, good evening sesuai waktu ketika kamu melakukan presentasi ya. Good morning ladies and gentlemen. Good afternoon ladies and gentlemen. It is an honor to meet you here. Okay. The second is, langkah kedua, kalian harus memperkenalkan diri kalian atau kelompok kalian. For example, let me introduce myself. My name is blah blah blah. I'm from blah blah blah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah. Nah, di sini kalian bisa sebutkan nama kalian ya. Dan sebutkan juga asal kalian dari mana. Nah, jika kamu ingin memperkenalkan dirimu sendiri dan teman sekelompokmu, maka kamu bisa menggunakan kalimat berikut ini. Let me introduce myself and my partner. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman saya. I am, kamu sebutkan namamu ya.
And here is my partner. Dan ini adalah teman saya yang bernama, kamu sebutkan nama temanmu. Lalu, we are from group 1. Nah, kamu juga bisa menyebutkan nama kelompokmu atau nama grupmu. The third is, nah langkah ketiga yang harus kalian lakukan adalah kalian jelaskan isi, maksud, dan tujuan kalian dalam melakukan presentasi. Nah, berikut kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan isi dari presentasi kalian. I would like to talk about bla bla bla. Saya ingin membicarakan tentang. Nah, kalian bisa sebutin ya, tema dari presentasi kalian itu tentang apa. In this presentation, we will discuss about bla bla bla. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang. In this opportunity, I would like to present bla bla bla. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang bla bla bla. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian ingin menjelaskan mengenai isi presentasi, jangan lupa menggunakan beberapa hal ini. Yang pertama, menggunakan linking words untuk transisi tiap kalimat dan untuk menunjukkan hasil, perbandingan, dan alasan seperti first, then, finally, because, since, but, however, although, in addition, therefore, and consequently. And then, langkah keempat adalah melakukan sesi tanya jawab kepada audiens. Kamu bisa menggunakan kalimat berikut ini. Any question? Ada pertanyaan? Anybody would like to ask? Apakah ada seseorang yang ingin bertanya? Just feel free to interrupt me if you have something to ask. Silahkan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Nah, setelah kamu sudah menjelaskan isi, maksud, dan tujuan kamu dalam presentasi, dan mengadakan sesi tanya jawab, jangan lupa nih, langkah kelima, kamu harus membuat atau menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah kamu sampaikan. Kalimat berikut ini bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang telah kamu sampaikan. In conclusion, bla bla bla. In summary, bla bla bla. To summarize, bla bla bla. To sum up, bla bla bla. Itu semua artinya dalam kesimpulan. Nah, kamu bisa langsung menjelaskan kesimpulan dari materi atau presentasi yang telah kamu sampaikan tadi kepada penonton. Dan langkah keenam, langkah terakhir setelah kamu selesai memberikan presentasi, sampai kamu melakukan sesi tanya jawab dan memberikan kesimpulan, kamu juga nggak boleh lupa untuk menutup presentasi kamu dan mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan presentasi kamu dengan baik. Oke, kamu bisa menggunakan kalimat ini ya. Thank you for your attention, or thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Yang artinya sama-sama mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah mereka berikan kepada kamu. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.